Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini, insya Allah kita akan memulai Daurah Al-Mughni, Fikih Ibadah Ramadan dalam mazhab Syafi'i, di mana dalam daurah ini kita akan membahas kitab Al-Yaqut An-Nafis, karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, rahimahullahu ta'ala, di mana kita akan membahas beberapa ibadah yang terkait dengan bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Yaitu kita akan membahas insya Allah tentang puasa, kemudian salat tarawih, kemudian i'tikaf, kemudian zakatul fitr, zakat fitri, kemudian ya diakhiri dengan pembahasan tentang salat Id biiznillahi taala. Maka dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita mulai ya daurah ini. Ya, kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi ilmu kita, waktu kita, tenaga kita, dan ya kita niatkan agar menuntut ilmu yang kita lakukan ini adalah dalam rangka hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk mempersiapkan sebelum kita melaksanakan amalan ibadah Ramadan tersebut. Maka langsung saja ya kita mulai pembahasan tentang fikih ibadah Ramadan dalam mazhab Syafi'i menggunakan kitab Al-Yaqut An-Nafis ini. Kita masuk pada perkataan penulis yang membahas tentang makna saum, makna puasa. As-saumu lughatan al-imsak. Ya, penulis berkata, as-saumu lughatan al-imsak. Saum secara bahasa itu maknanya adalah menahan diri. Imsak itu maknanya adalah menahan diri. Maka ini makna secara bahasa, yang dimaksud adalah ya ketika kita berbicara dalam bahasa Arab, kata saum dalam bahasa Arab itu maknanya adalah menahan diri. Ya, bisa dibayangkan misalkan ketika Islam belum datang, ketika Al-Qur'an belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata saum ketika didengar oleh orang Arab, ketika digunakan oleh orang Arab ya sebelum Islam datang atau bahkan setelah Islam datang ya, maka mereka secara bahasa menggunakan kata saum itu dengan makna menahan diri ya. Maknanya adalah imsak. Saum itu maknanya adalah imsak atau bahasa Indonesianya menahan diri. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Maryam. Ya, ketika menceritakan tentang Maryam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma tarayinna minal bashari ahada, faquli inni nazartu lirrahmani sauma." Ya. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diam. Ya, sauma, inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, yakni bernazar kepada Ar-Rahman untuk diam. Falan ukallimal yauma insiya, ya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maka di sini yang dimaksud dengan sauma itu adalah maksudnya adalah bermakna diam, menahan diri tidak berbicara. Jadi yang dimaksud dengan saum bahkan menahan diri tidak hanya menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, akan tapi seluruh makna dari menahan diri. Dalam ayat ini ya, menahan diri yang dimaksud adalah menahan diri untuk tidak berbicara, yakni diam. Para ulama menjelaskan bahwa menahan diri untuk tidak berbicara, yakni menahan diri dengan cara diam, tidak berbicara, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada di syariat-syariat terdahulu, ada di syariat umat-umat terdahulu, akan tapi tidak ada di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini maksud dari saum secara bahasa. Adapun
makna saum secara syariat, kata penulis di sini ya Syekh Asy-Syatiri rahimahullah, beliau berkata imsakun anil mufattirati ala wajahin maksus, yaitu apa? Menahan diri dari pembatal-pembatalnya dengan ketentuan tertentu. Imsakun anil mufattirat ala wajahin maksus. Ya, menahan diri dari pembatal-pembatalnya, yakni pembatal-pembatal puasa ala wajahin maksus dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi kata saum secara syariat kalau dibandingkan dengan kata saum secara bahasa, mana yang lebih luas maknanya? Yang lebih luas maknanya adalah kata saum ya secara bahasa. Yang lebih luas kata saum secara bahasa. Jadi kata saum secara syariat maknanya lebih sempit. Dia tidak hanya kalau makna saum secara bahasa dia menahan diri tidak hanya dari makan, minum, bahkan menahan diri dari berbicara, itu juga termasuk makna dari saum secara bahasa. Adapun secara syariat menahan diri dari berbicara, yakni diam, maka itu bukan termasuk ya tata cara ibadah puasa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imsakun anil mufattirat ala wajahin maksus, menahan diri dari pembatal-pembatalnya, pembatal-pembatal puasa, dan itu insya Allah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang insya Allah ya. Ala wajahin maksus, dengan ketentuan tertentu. Maka di sini kita lihat penulis mendefinisikan kata saum ya puasa, masih ada yakni bagian yang mubham di sini ya. Masih ada bagian yang tidak jelas atau belum jelas, baru jelas setelah kita mempelajari rincian-rinciannya. Apa itu puasa? Imsakun anil mufattirat ala wajahin maksus. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan ketentuan tertentu. Apa ketentuannya? Tidak bisa kita pahami hanya dari membaca definisi ini. Baik. Jadi dari definisi ini masih ada sesuatu yang yakni tidak benar-benar membuat kita langsung paham gitu ya. Itu nanti akan kita pelajari insya Allah di perincian-perincian setelahnya. Bahkan di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang makna saum secara syariat, secara istilah syariat ini, di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah imsakun makhsusun min syakhsin makhsusin an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin. Imsakun makhsus, menahan diri secara khusus, menahan diri secara tertentu. Min syakhsin makhsus, oleh orang tertentu, oleh seseorang, yang dilakukan oleh seseorang tertentu. An syai'in makhsus, menahan diri dari sesuatu tertentu. Pembatal-pembatal puasa, ya, sesuatu yang tertentu. Fi zamanin makhsus, pada waktu tertentu. Coba bayangkan, tertentunya ada berapa kali di sini? Di definisi ini 4 kali. Imsakun makhsus min syakhsin makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus. Menahan diri secara tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu, tidak semua orang. Tidak semua bentuk menahan diri. Menahan diri tertentu, yakni tidak semua bentuk menahan diri. Ya, tidak semua bentuk menahan diri. Menahan diri dari berbicara tidak masuk berarti. Imsakun makhsus min syakhsin makhsus, yang dilakukan oleh orang tertentu, tidak bisa oleh semua orang. Ya, orang kafir misalkan tidak sah puasanya. An syai'in makhsus, dari sesuatu tertentu, pembatal-pembatal puasanya tertentu, tidak ya, tidak semua yakni merupakan pembatal puasa. Tidak semua dari sesuatu merupakan pembatal puasa, begitu ya. Fi zamanin makhsus, di waktu tertentu, di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan tidak seluruh bulan. Akan tapi dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, akan tapi kita lihat dari definisinya, semuanya dipenuhi dengan mubham semua. Imsakun makhsus min syakhsin makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus. Baik, mungkin ada orang yang bertanya, ya, kalau misalkan definisinya yakni mubham seperti itu, apakah yang bisa kita ambil dari definisi tersebut? Mengapa para ulama masih membahas? Ya, mengapa para ulama masih membahas definisi seperti itu jika yakni semuanya makhsus, tertentu ya, tidak dijelaskan ya dengan
lebih mendetail apa itu begitu ya. Maka kita katakan masih ada faedah yang bisa kita ambil, bahkan faedah itu sangat penting, yaitu apa? Setiap maksus yang disebut di definisi tersebut, setiap tertentu yang disebut di definisi tadi, kita bisa ambil pelajaran bahwa itu nanti akan dibahas. Itu mencerminkan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas di kitab ini. Imsakun maksus, menahan diri dengan ketentuan tertentu. Berarti nanti akan kita pelajari ya bagaimana ketentuan tersebut. Min syahsin maksus, yang dilakukan oleh seseorang tertentu, maka nanti akan kita pelajari siapa saja orang yang masuk dalam pembahasan ini. Siapa saja orang yang wajib untuk berpuasa. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Orang siapa saja yang puasanya sah. Baik. An syai'in maksus, menahan diri dari sesuatu tertentu. Berarti nanti akan dipelajari ya, pembatal puasa. Fi zamanin maksus, pada waktu tertentu. Maka juga nanti insya Allah akan dipelajari ya waktu puasa itu kapan. Secara bulan Ramadan. Secara waktunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka ya lihat ya, faidahnya tetap bisa kita ambil dan itu sangat penting ya, itu mencerminkan pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas nantinya insyaallah taala. Kemudian kita langsung masuk menuju syarat wajib puasa. Syurutu wujubis shaum khamsah. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 5. Sekarang kita lihat di sini. Pertama terkait perkataan wajib puasa di sini ya. Syarat-syarat wajib puasa. Naam, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, bahkan fardu ain bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di sini sangat jelas disebutkan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, maka dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa puasa Ramadan itu wajib. Ya, fardu ain bagi setiap muslim. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa umat-umat terdahulu juga telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Ya, umat-umat terdahulu juga telah disyariatkan oleh Allah kepada mereka untuk berpuasa. Akan tetapi tata caranya berbeda. Kalau kita kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad SAW ya diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kaum muslimin di umat-umat terdahulu, umat-umat dari para nabi dan rasul terdahulu, mereka ya tidak di bulan Ramadan. Jadi para ulama menjelaskan bulan Ramadan ini adalah khususiyatu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususiyatu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ada pendapat yang kedua, yaitu umat-umat terdahulu juga diwajibkan atasnya untuk berpuasa Ramadan, akan tetapi mereka tidak melakukannya. Ya, akan tetapi mereka yakni tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Maka di sini kita lihat perintah untuk berpuasa. Barang siapa yang menyaksikan bulan ya, yakni menyaksikan hilal, melihat hilal, maka berpuasalah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hukum wajib. Demikian pula Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melakukan puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah haji.
Ya, maka di sini puasa Ramadan termasuk dari 5 perkara yang Islam dibangun di atasnya. 5 perkara ini yang kemudian disebutkan oleh para ulama, dikenal oleh kita sebagai rukun Islam. Ya, rukun Islam. Selain itu, ya, para ulama memiliki ijma' bahwa yang namanya puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain. Ya, ijma' bahwa puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, dan bahkan wajibnya puasa Ramadan ini termasuk perkara al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Al-ma'lumu minad dini bid-darurah, termasuk perkara yang diketahui secara terang benderang oleh setiap kaum muslimin, baik ulamanya atau orang awamnya. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang tidak mengetahui wajibnya puasa Ramadan. Ini definisi dari perkara al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Sesuatu yang diketahui dari agama ini, yang itu sudah otomatis diketahui, saking ya itu merupakan hukum yang ya mendasar sekali. Wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, ya kemudian kiblat kita adalah ke arah Ka'bah, kemudian haramnya membunuh, haramnya zina, dan seterusnya. Maka ini semua adalah hukum-hukum yang diketahui oleh setiap kaum muslimin secara terang benderang, baik ulamanya ataupun orang awamnya. Tentunya ya kalau kita berbicara pengecualian, maka tentunya tetap akan ada pengecualian. Bisa jadi orang yang baru masuk Islam, kemudian tinggal jauh dari ya negeri-negeri Islam, tidak ada orang yang mengajarkannya, begitu ya, apalagi baru masuk Islam, maka bisa jadi tidak mengetahui sebagian perkara yang merupakan perkara al-ma'lum minad dini bid-darurah. Bisa jadi ya karena sudah mendarah daging di negerinya, misalkan khamr itu halal, khamr itu boleh-boleh saja, ya negeri kufur. Kemudian dia sendiri masuk Islam dan tidak ada yang mengajarkannya, dan dia baru saja masuk Islam, ya karena tertarik dengan ketauhidan yang ada di Islam, misalkan dia belum tahu hukum tentang khamr di dalam Islam dan dia masih meyakini khamr itu halal. Ya maka ini tentunya adalah pengecualian, adalah uzur yang dimiliki olehnya, uzur karena ketidaktahuannya, al-uzru bil jahl. Maka di sini kita lihat itu hukum puasa Ramadan, fardu ain bagi setiap muslim. Sekarang siapakah orang-orang yang wajib untuk berpuasa Ramadan? Itu pertanyaannya sekarang. Dan jawabannya adalah orang-orang yang memenuhi syarat wajib puasa ini. Orang yang memenuhi syarat wajib ini, maka dia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan. Dan perkataan penulis rahimahullah, beliau berkata, syurutu wujubis shaum khamsah. Syarat-syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Apa lawan dari Islam? Orang kafir. Ya, jadi orang kafir itu yakni tidak kita minta untuk berpuasa. Ya, ulil amri tidak mewajibkannya untuk berpuasa, dan juga tidak kemudian kita nasihati untuk berpuasa, akan tapi kita nasihati, ini kita dakwahi untuk masuk Islam terlebih dahulu, gitu ya. Akan tetapi secara dosa, maka ya dia mendapatkan dosa kalau dia tidak melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana dia akan berdosa ya kalau dia itu tidak melakukan perkara furu' syariat yang lainnya, seperti misalkan salat, seperti misalkan zakat, seperti misalkan puasa, seperti misalkan haji, dan perkara-perkara yang lain yang itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ketika ya ini waktu asar, maka misalkan kalau ada orang kafir tidak sholat asar sampai keluar waktu asar, ya maka mereka juga dapat dosa. Al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syara'i. Ya, itu kaidahnya. Ya, orang kafir itu juga terkena perintah untuk melakukan perkara-perkara furu' yang ada di syariat. Sholat asar tidak sholat, dapat dosa juga. Sholat maghrib nanti kalau tidak sholat lagi, dapat dosa juga. Kemudian ya tidak mengeluarkan zakat mal, nanti bulan Ramadan tidak ikut puasa Ramadan, itu semuanya akan mendapat dosa juga. Jadi orang kafir akan mendapatkan dosa selain dosa karena kekufurannya, juga akan mendapatkan dosa pada setiap perintah yang tidak
dijalankan olehnya, setiap perintah Allah yang tidak dijalankan olehnya, atau setiap larangan Allah yang dia langgar, makan babi, minum khamr dan lain-lain, berjudi, maka itu semua dia akan mendapatkan dosanya. Ya, ajib. Jadi dosanya itu berlipat-lipat. Nauzubillahi min dzalik. Apa dalil dari hal ini? Dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Ya, ada malaikat yang berkata kepada orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka Sakor, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Maka mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, kami dahulu tidak memberi makan kepada orang miskin, kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang berbicara kebatilan, kami mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, sampai datangnya kematian. Hatta atanal yakin. Maka di sini apa yang disebutkan oleh orang kafir tersebut ketika dijawab apa yang memasukkanmu ke neraka di sini, ke neraka Sakor ini, mereka tidak menjawab karena kekufuran kami, titik. Ya, tapi mereka menjawab furu' syara'i. Mereka menjawab perkara-perkara furu', tidak sholat, tidak memberi makan kepada orang miskin, yakni misalkan tidak mengeluarkan zakat mal, itu kewajiban, itu bahkan termasuk salah satu dari rukun Islam. Mereka tidak lakukan, maka mereka kena dosanya juga. Mereka membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan tersebut. Ini furu' syara'i. Ya. Maka ini menunjukkan setiap perintah yang ada di syariat yang tidak dijalankan oleh orang kafir dan setiap larangan yang ada di syariat yang kemudian dilakukan oleh orang kafir, maka mereka juga mendapat dosa atas setiap perkara hal-hal tersebut. Maka di sini kita lihat jadi orang kafir asli, orang yang kafir memang dari lahir sudah kafir begitu, itu namanya kafir asli. Ini istilah yang disebutkan oleh para ulama, kafir asli. Maka dia tidak diminta untuk berpuasa tapi tetap mendapatkan dosa. Karena kaidah tadi, al-kuffaru mukhatabuna bi furu'is syara'i. Orang kafir itu juga terkena perintah untuk mengerjakan furu'-furu' syariat. Kalaupun misalkan dia mengerjakan furu' syariat, misalkan sekarang ini tidak sholat asar. Kalaupun dia mengerjakan sholat asar, tetap tidak sah sholatnya, tidak diterima oleh Allah sholatnya. Kenapa? Karena masih kafir. Jadi memang tidak ada jalan selain satu-satunya jalan supaya dia bisa selamat, yaitu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru setelah itu dia melakukan perkara furu' syara'i tersebut, furu' dari syariat tersebut, baru kemudian amalannya itu baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Nah, kemudian kalau kita terapkan tadi, kalaupun orang kafir tersebut nanti di bulan Ramadan, kalaupun dia berpuasa, puasanya tidak sah. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau dia masuk Islam, apakah perlu qadha atas seluruh puasa Ramadan yang dia tinggalkan selama ini? Tidak perlu. Ya. Ketika dia masuk Islam, maka apakah harus mengqadha hari-hari yang telah ditinggalkan? Puasa-puasa Ramadan, misalkan ini sudah umur 20 tahun, 30 tahun, berarti bertahun-tahun itu tidak melakukan puasa Ramadan sama sekali. Apakah itu semua harus diqadha? Tidak perlu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu yakni menghapuskan yang sebelum-sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahwa tidak perlu qadha. Akan tapi sekarang, bagaimana kalau orang murtad? Bagaimana kalau orang tersebut yakni murtad? Awalnya Islam, awalnya Muslim, kemudian meninggalkan agama Islam, murtad. Perbuatannya namanya riddah. Orangnya namanya murtad, ya. Jadi bagaimana kalau orang murtad? Tentunya tidak sah puasanya ketika dia murtad. Dia berdosa kalau tidak berpuasa. Bahkan ketika dia berpuasa, puasanya tidak sah, gitu ya. Sama seperti orang kafir. Akan tapi sekarang, bagaimana kalau misalkan dia masuk Islam lagi? Apakah harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan ketika dia murtad? Naam. Jawabannya adalah naam. Dia harus
mengkodoknya. Kalau murtadnya 1 tahun, 1 bulan Ramadan tidak melakukan puasa karena murtad, maka 1 bulan tersebut harus dikodok. Kalau murtadnya 5 tahun, 5 kali bulan Ramadan tidak melakukan amalan ibadah puasa Ramadan tersebut, maka 5 bulan tersebut harus dikodok. Ya, mengapa demikian? Karena orang murtad itu awalnya dia Muslim, dia awalnya telah iltizam dengan Islam. Maka iltizamnya dengan Islam ini tidak terhapus karena dia murtad. Ya, jadi tetap ya diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika dia masuk Islam lagi maka ya hitungannya tidak terhapus, dia harus tetap mengkodok puasa yang telah dia tinggalkan tersebut. Baik, sekarang pembahasan yang lain terkait syarat wajib yang pertama ini. Kalau orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Ada orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Maka apakah dia wajib imsak atau tidak wajib? Apa yang dimaksud dengan imsak? Menahan diri untuk tidak makan, minum, jima, dan melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain, menahan diri sampai waktu maghrib tiba. Jadi misalkan ada orang kafir, Masya Allah, alhamdulillah pada siang hari bulan Ramadan, misalkan jam 10 siang, jam 11 siang misalkan, atau jam 9 pagi, atau jam 3 sore, terserah. Yang penting di antara waktu terbit fajar hingga terbenam matahari. Ketika orang kafir ini masuk Islam, Masya Allah, mendapatkan hidayah, mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Ketika dia masuk Islam tersebut, apakah masih boleh dia untuk makan minum? Mengingat dia sekarang sudah masuk Islam. Atau apakah dia harus imsak? Imsak itu berarti maknanya adalah yakni tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa seluruhnya hingga waktu maghrib tiba pada hari itu. Maka ya di mazhab Syafi'i tidak tidak diwajibkan untuk imsak, akan tapi disunnahkan. Tidak diwajibkan untuk imsak, untuk menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa yang lain hingga waktu maghrib, tidak diwajibkan. Akan tapi cuma disunnahkan saja. Mengapa disunnahkan? Ya, mengapa tidak wajib terlebih dahulu? Kita harus bahas mengapa tidak wajib. Mengapa tidak wajib? Karena orang tersebut baru masuk Islam di pertengahan siang. Dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk bisa melaksanakan amalan ibadah puasa pada hari itu. Ya. Jadi adanya uzur, dia tidak berpuasa karena adanya uzur gitu ya. Dia baru masuk Islam di tengah siang. Ini maksud tengah siang ini bisa pagi bisa sore ya. Intinya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka tidak wajib untuk imsak, akan tapi disunahkan. Mengapa disunahkan? Lihurmatil waqt, untuk ya memuliakan bulan Ramadan. Untuk memuliakan bulan Ramadan yang ini adalah bulan puasa. Seharusnya seseorang itu ya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Baik. Kemudian setelah itu syarat wajib yang kedua adalah taklif. Taklif maknanya adalah akil baligh. Ya, al-balighul akil. Baligh dan akil. Akil dan baligh gitu ya. Akil itu berakal, baligh itu telah mencapai usia baligh. Ya, baligh itu adalah misalkan ketika seseorang itu ihtilam, mimpi basah, kemudian keluar mani, atau kemudian ya perempuan keluar darah haid, atau mencapai usia 15 tahun Hijriah. Mana salah satunya yang lebih cepat, maka itulah berarti dia telah baligh pada saat tersebut. Ya. Jadi syarat wajib yang kedua adalah dia harus mukallaf. Orang yang yang masuk dalam kategori taklif, berakal dan baligh, maka sebutannya adalah mukallaf. Maka mukallaf ini ada dua, berakal dan baligh. Lawan dari berakal, gila. Lawan dari baligh, anak kecil yang belum baligh, gitu ya. Maka di sini kita lihat anak kecil itu ya tidak wajib berpuasa. Anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena belum baligh. Itu kesimpulan yang kita dapat dari sini. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, rufi al-qalam an thalathah. Pena itu diangkat dari 3 orang. Ya, anis sobi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia mencapai usia baligh. Wa anin naim hatta yastaiqidh, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yufiq, dan dari orang gila sampai dia
ya sembuh dari gilanya, sadar dari gilanya tersebut. Maka anak kecil yang belum baligh tidak wajib berpuasa. Akan tapi kalau anak kecil tersebut sudah tamyiz, sudah mencapai usia 7 tahun Hijriah, maka ya sebagaimana ketika kita mengetahui misalkan dalam pembahasan tentang salat, anak kecil itu ya orang tuanya diperintahkan ya oleh syariat untuk mengajari anak kecil itu untuk mulai salat ya. Ketika umur 7 tahun Hijriah maka mulai dimotivasi, diajak untuk melakukan salat. Pada umur 10 tahun Hijriah maka baru mulai ya dipukul kalau tidak mau salat ya, dipukul dengan pukulan yang mendidik. Jadi di sini demikian pula ketika anak kecil tersebut dalam pembahasan puasa, ketika sudah tamyiz mulai yakni mulai dimotivasi untuk berpuasa pada umur 7 tahun, kemudian pada umur 10 tahun baru diberikan pukulan yang mendidik kalau tidak mau berpuasa. Ini sebagian pendapat ulama ya. Jadi sama seperti sholat. Umur 7 mulai diperintahkan, diajak, dimotivasi, umur 10 baru mulai bisa dipukul dengan pukulan yang mendidik tentunya ya. Kalau dia masih tidak mau untuk sholat. Maka demikian pula puasa. Akan tapi pendapat yang lain menyebutkan bahwa kalau misalkan anak kecil tersebut kalau masalah sholat, naam itu memang ada hadisnya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang tua untuk melakukan hal tersebut. Tapi untuk puasa, mengingat puasa ini lebih susah daripada sholat, maka tentunya lebih longgar. Ya, maka tentunya lebih longgar. Mungkin umurnya untuk mulai diberikan pukulan yang mendidik mungkin bukan umur 10 tahun Hijriah, akan tapi ya lebih tua lagi misalkan begitu ya. Mengingat puasa itu lebih susah sifatnya daripada sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau anak kecil tersebut mencapai usia baligh, apakah dia perlu qadha? Mengqadha semua puasa yang dia belum melakukannya ketika dia masih belum baligh? Tidak perlu tentunya. Ya, dia tidak perlu mengqadha puasa-puasa Ramadan yang dia tinggalkan ketika dia masih kecil. Itu lawan dari baligh. Bagaimana dengan lawan dari akil? Orang yang berakal. Lawan yang berakal adalah orang gila. Ya, tentunya orang gila itu tidak wajib berpuasa karena dia bukan mukallaf. Akan tapi sekarang bagaimana kalau orang gila tersebut sembuh dari gilanya? Bagaimana kalau orang gila tersebut sembuh dari gilanya? Apakah perlu qadha atas puasa-puasa Ramadan yang dia tinggalkan? Yakni dia tidak berpuasa karena masih gila. Sekarang sudah sembuh, alhamdulillah ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka tidak perlu mengqadha puasa-puasa Ramadan yang dia tidak melakukan puasa Ramadan tersebut sebelumnya. Mengapa? Karena memang pada saat itu dia belum mukallaf, dia bukan mukallaf. Taib. Sekarang bagaimana kalau yang semisal dengan ini, yang orang yang yakni mengalami sesuatu dengan akalnya, yang pertama tadi gila, ya. Bagaimana dengan pingsan? Bagaimana dengan pingsan? Para ulama menjelaskan, ya, kalau gila itu termasuk naqs, kekurangan. Adapun pingsan itu termasuk penyakit, itu bukan termasuk kekurangan. Ya, itu mengapa pingsan itu bisa terjadi pada para nabi, bisa terjadi pada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul bisa saja pingsan. Ya, akan tetapi tidak ada nabi dan rasul yang gila. Mengapa? Karena gila itu adalah sifat naqs, sifat kekurangan. Yani aib bisa dikatakan demikian ya. Akan tapi kalau pingsan maka itu lebih masuk dalam bab sakit seperti penyakit begitu ya, pingsan. Jadi kalau misalkan ada seseorang itu akalnya hilang karena pingsan, ya, maka tetap wajib baginya untuk mengqadha. Jadi tidak sama seperti orang gila. Kalau orang gila tidak harus qadha karena yakni akalnya tidak ada. Akan tapi kalau pingsan maka ini lebih dimiripkan seperti sakit atau bahkan lebih dimiripkan seperti tidur gitu ya. Orang yang ketiduran sehingga tidak berpuasa Ramadan, maka dia harus mengqadha puasa tersebut. Ya, maka demikian pula orang yang pingsan. Terkait perincian tentang pingsan.
Ya, kemudian juga nanti tentang mabuk gitu ya. Nanti akan dibahas secara lebih terperinci insyaallah di pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa ya. Di kitab ini nanti akan dibahas secara terperinci insyaallah. Jadi kesimpulannya ya, kalau orang gila kemudian sembuh tidak perlu mengqadha puasa yang telah lalu. Kalau orang pingsan kemudian sadar, maka dia wajib mengqadha puasa yang telah lalu yang dia lewatkan. Sekarang pertanyaannya, kalau orang gila sembuh di siang hari bulan Ramadan, sebagaimana tadi kita bahas kalau orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan. Sekali lagi, Anda ingin tegaskan. Setiap kita menyebutkan siang hari di bulan Ramadan, itu maksudnya bukan siang hari yakni jam 11, 12, 1, 2. Bukan demikian ya. Yang dimaksud siang hari di sini adalah dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, walaupun itu pagi, walaupun itu masih subuh, itu kita masuk dalam istilah yang kita sebut siang hari bulan Ramadan. Walaupun itu sore-sore, masya Allah seperti sekarang ini jam 5:45, masya Allah, alhamdulillah ya, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermajelis ilmu di sini, alhamdulillah. Ini masuk dalam istilah kita, yakni siang hari bulan Ramadan. Kita lanjutkan ya. Bagaimana kalau tadi kita ingat, kalau orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, apa tadi yang kita bahas? Tidak wajib imsak hingga waktu maghrib, tidak wajib, akan tapi cukup disunahkan saja bagi dia. Kemudian nanti ya, apakah dia harus mengqadha hari tersebut? Ya, orang kafir yang masuk Islam pada hari, sekarang hari apa? Hari Sabtu misalkan. Misalkan ini bulan Ramadan. Pada hari salah satu hari Sabtu di bulan Ramadan. Ada orang kafir masuk Islam. Apakah puasa pada hari Sabtu tersebut nanti harus diqadha olehnya? Tidak harus. Ya, tidak harus. Mengapa demikian? Karena yakni dia tidak mendapati seluruh hari, ya. Jadi dia memiliki uzur. Dia baru masuk Islam pada pertengahan hari, pada siang hari tersebut. Jadi dia memiliki uzur, yakni untuk tidak berpuasa sebelumnya. Nah, dia orang kafir begitu ya. Kan tapi tetap saja ini merupakan, yakni dia tidak mendapati keseluruhan hari tersebut secara sempurna dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu mengapa tidak perlu qadha. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang gila sembuh di siang hari bulan Ramadan? Pertanyaan pertama, apakah harus imsak hingga waktu maghrib? Jawabannya adalah tidak harus. Ya, jawabannya tidak harus. Apakah disunahkan? Naam, disunahkan. Lihurmatil waqt, untuk memuliakan waktu tersebut. Yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulannya puasa, bulan di mana orang menjauhi syahwat dan syubhat, menjauhi ya perkara-perkara yang yakni dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya bagi kita semua untuk latihan gitu ya, dengan sungguh-sungguh. Sehingga diharapkan di bulan-bulan yang lain tetap seperti itu, tetap bertakwa, la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tujuan puasa itu diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Maka di sini kita lihat orang gila tadi, ketika dia baru sembuh di siang hari bulan Ramadan, tidak wajib untuk imsak hingga waktu maghrib, namun disunahkan. Jadi kalau misalkan dia memilih untuk makan dan minum hingga waktu maghrib, tidak masalah. Tapi disunahkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa yang lain hingga waktu maghrib, dalam rangka memuliakan waktu tersebut, yakni bulan Ramadan. Kemudian apakah harus mengqadha hari tersebut? Tidak harus. Sama seperti kasus orang kafir yang baru masuk Islam di siang hari bulan Ramadan tadi. Apakah harus mengqadha hari tersebut? Tidak harus. Kenapa? Alasannya sama. Dia punya uzur. Dia tidak mendapati hari tersebut secara sempurna dari awal hari, dari terbit fajar hingga dari terbit fajar gitu ya. Dia baru siang hari baru sembuh dari penyakit gilanya. Maka dia tidak harus mengqadha hari tersebut. Tentunya kalau kita bicara perbedaan pendapat, maka bahkan di dalam mazhab Syafi'i pun ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, begitu ya. Akan tapi kita
fokus pada ya pendapat yang muktamad. Kita berusaha untuk menyebutkan pendapat yang muktamad saja. Bismillah. Sekarang itu kalau orang gila. Bagaimana dengan anak kecil? Orang gila itu lawannya akil, orang berakal. Anak kecil lawan dari orang yang baliغ, mencapai usia baliغ. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan anak kecil yang mencapai usia baliغ? Kalau misalkan dia anak kecil tersebut baru mencapai usia baliغ di bulan Ramadan. Tentunya kalau dia mencapai usia baliغ di bulan Ramadan di malam hari, maka tidak ada masalah. Masya Allah, besoknya dia langsung wajib berpuasa. Kemarin dia tidak wajib berpuasa karena belum baliغ. Malam ini dia baru baliغ, mimpi basah misalkan, ihtilam, kemudian berarti besoknya dia sudah wajib untuk berpuasa. Sekarang bagaimana kalau balighnya itu di siang hari? Bagaimana kalau balighnya di siang hari? Seperti misalkan usianya tepat 15 tahun Hijriah, tepat di siang hari pada bulan Ramadan tersebut sehingga dia mencapai usia baligh. Maka ini diperinci ya, ini diperinci. Kalau dia anak kecil tersebut baru baligh di siang hari dan dia tidak berpuasa. Dari pagi memang dia tidak berpuasa karena memang masih anak kecil begitu ya, belum wajib. Ternyata di tengah siang ternyata dia baligh. Maka apakah wajib untuk imsak di sisa harinya tersebut, di sisa siangnya tersebut? Tidak wajib untuk imsak. Akan tapi disunnahkan untuk imsak. Mengapa tidak wajib untuk imsak? Sama pembahasannya seperti tadi, dia tidak mendapati seluruh hari. Dia tidak dari terbit fajar, dia balighnya baru di pertengahan siang. Mengapa disunnahkan untuk imsak? Lihurmatil waqt, untuk memuliakan waktu tersebut, yakni bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan juga, apakah harus qadha? Tidak harus. Ya, apakah harus qadha? Tidak harus. Jadi benar-benar sama seperti yakni kasus orang kafir yang masuk Islam dan orang gila yang baru sembuh dari penyakit gilanya di siang hari bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau anak kecil tersebut dari awal pada hari tersebut, dari awal memang dia sudah berpuasa. Masya Allah, anak kecil ini walaupun belum baligh, tapi dia tetap melakukan amalan ibadah puasa. Ini Masya Allah. Apalagi dia memang mendekati usia baligh ya. Jadi memang sangat baik bagi dia untuk membiasakan ya. Walaupun belum wajib secara syariat, akan tapi orang yang sudah anak kecil yang sudah mendekati usia baligh tentunya dia harus sudah terbiasa dengan berpuasa, puasa Ramadan dan amalan ibadah yang lain seperti salat dan amalan ibadah yang lain ya. Maka dia dari awal sudah berpuasa. Terus ternyata di pertengahan siang mencapai usia baligh. Maka ya apa yang harus dia lakukan? Apakah dia wajib untuk melanjutkan puasanya? Ya, dia wajib untuk melanjutkan puasanya tersebut dan tidak wajib qadha. Sama, tidak wajib untuk mengqadha. Baik. Maka ini perincian terkait syarat wajib yang kedua, yaitu ketika anak kecil yang sudah ketika syarat wajib yang kedua itu taklif gitu ya, yaitu orang yang berakal dan orang yang baligh ya, anak kecil yang mencapai usia baligh. Dan tadi kita sebutkan bagaimana kalau orang kafir baru masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, orang gila baru sembuh di siang hari bulan Ramadan, kemudian juga anak kecil yang baru baligh di siang hari bulan Ramadan, seperti misalkan selain mencapai usia baligh tepat 15 tahun Hijriah, bisa jadi karena mimpi basah juga ya, mimpi basah di siang hari ya, walaupun dia berpuasa tapi dia ketiduran kemudian mimpi basah, maka walaupun dari awal memang dia sudah berpuasa, puasa sunnah baginya, akan tapi ya kemudian tiba-tiba dia tertidur di siang hari, kemudian mimpi basah, kemudian sehingga dia baligh, puasanya tidak batal. Apakah kemudian dia wajib melanjutkan puasanya tadi? Mengingat puasa yang dia lakukan sebelumnya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Maka di sini ya dia tetap harus melanjutkan puasanya tersebut.
dan tidak perlu diqadha nanti, ya. Setelah Ramadan tidak perlu diqadha. Baik. Syarat wajib yang ketiga adalah wal itaqah, mampu. Itaqah yang dimaksud di sini adalah apa lawannya? Lawannya adalah orang yang tidak mampu untuk berpuasa atau memiliki masyaqqah syadidah untuk berpuasa, memiliki kesusahan yang besar untuk berpuasa. Seperti misalkan orang yang sudah sangat sepuh, tidak bisa berpuasa sama sekali, atau bisa berpuasa akan tapi ya sudah yakni bakal memberikan madarat yang besar pada dirinya. Ya. Sebagaimana perkataan kalau tidak salah Al-Ghazali, ya, yang dimaksud adalah orang yang sudah sangat sepuh, yakni bukan berarti benar-benar tidak bisa berpuasa sama sekali. Nah, itu termasuk ya dalam pembahasan. Tidak bisa berpuasa sama sekali itu termasuk. Akan tapi orang yang sudah sangat sepuh, kemudian kalau dia berpuasa bakal memberikan madarat yang besar pada dirinya. Ini juga masuk dalam pembahasan ini. Orang yang sudah sangat sepuh yang tidak bisa berpuasa lagi atau memiliki kesusahan yang sangat besar kalau dia berpuasa, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. La dharar wala dirar. Tidak ada sesuatu yang bahaya dan membahayakan dalam syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Demikian pula orang yang sakit dan sakitnya tersebut la yurja buruhu, ya, orang yang sakit dan sakitnya tersebut tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Misalkan penilaian dari dokter, vonis dari dokter, ini sakitnya sudah tidak bisa lagi sembuh. Sekarang di bulan Ramadan tidak bisa berpuasa, tidak bisa sama sekali berpuasa, atau kalaupun berpuasa akan memberikan madarat yang sangat besar bagi dirinya. Maka ini tidak berpuasa di bulan Ramadan. Taib, apakah nanti bisa qadha? Juga tidak bisa, karena ini sakitnya sudah tidak bisa lagi sembuh. Kalau penilaian dokter seperti itu, maka masuk dalam pembahasan kita di sini. Orang yang memang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa dan juga tidak mampu lagi untuk mengqadha puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa bagi orang ini. Bahkan tidak mewajibkan dari awal. Dari awal langsung yakni diwajibkan untuk bayar fidyah. Terkait tata cara bayar fidyah itu nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi intinya mungkin dicatat dulu ya. Dicatat dahulu, yakni orang yang tidak mampu sama sekali untuk berpuasa, maka ya yang diwajibkan baginya bukan puasa akan tetapi bayar fidyah. Dalam rangka ya raf'an lil haraj wad darar, dalam rangka mengangkat ya kesusahan dan kemadaratan yang bisa jadi dia dapatkan ketika dia memaksakan diri untuk berpuasa. Taib. Jadi ini nanti akan dibahas ya terkait fidyahnya itu nanti dibahas. Apakah harus qadha? Ya enggak harus ya, karena memang tidak mampu, bahkan untuk mengqadha juga tidak mampu karena memang sudah tidak bisa lagi untuk berpuasa. Jadi memang kewajibannya adalah bayar fidyah. Jadi yang harus dipahami di sini, bayar fidyah bagi orang seperti ini bukan badal dari puasa, bukan pengganti dari puasa, akan tapi memang dari awal Allah wajibkan bagi dia untuk bayar fidyah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Baik. Kemudian syarat wajib yang keempat as-sihhah. Was-sihhah yaitu sehat. Lawannya adalah orang sakit. Maka di sini ada perincian ya, ada perincian untuk orang sakit. Kalau sakitnya ringan, maka harus tetap berpuasa. Ya, yakni kalau sakitnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan puasa, seperti sakit panu misalkan, ya tetap wajib untuk berpuasa. Kalau sakitnya ringan, tapi dia masih mampu dan tidak memiliki madarat sama sekali untuk berpuasa, maka tentunya dia tetap berpuasa. Baru kalau misalkan sakitnya itu bisa ya dikhawatirkan membuat tambah parah atau tambah lama sembuhnya, maka baru boleh baginya untuk tidak berpuasa pada hari itu, ya. Dan nanti harus qadha setelah Ramadan, harus mengqadha setiap hari yang dia tinggalkan karena sakitnya tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra."
Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka kemudian dia tidak berpuasa, maka dia harus mengganti di hari-hari yang lain, yakni setelah Ramadan. Baik, ini adalah syarat wajib yang keempat, yaitu sehat. Kalau sakit, dengan sakit yang membuat dia itu khawatir tambah parah sakitnya kalau berpuasa, atau khawatir lama sembuhnya, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Itu maksud dari bagian, yakni maksud dari sehat ini bagian dari syarat wajib. Kalau yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak wajib gitu. Kalau sakit, maka tidak wajib. Tapi yang sakit yang dimaksud tadi yang kita bahas, sakit yang ketika sakitnya itu bisa mengkhawatirkan tambah parah kalau dia puasa, atau bisa mengakibatkan tambah lama sembuhnya. Kemudian setelah itu syarat wajib yang kelima adalah al-iqamah. Wal iqamah, yakni kebalikannya adalah safar. Ya, orang yang safar, musafir, maka ya boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ini tidak wajib baginya untuk berpuasa. Akan tetapi di sini juga ada perincian. Ya, safarnya itu tentunya yang disebut safar, tentunya harus safar yang panjang, ya, safar yang bisa qasar, dan safarnya harus safar yang mubah. Ya, adapun safar maksiat maka ya tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya, tetap wajib baginya untuk berpuasa. Safar maksiat contohnya maksudnya safar untuk maksiat. Misalkan safar ke kota lain untuk misalkan berjudi di sana. Safar ke kota lain untuk misalkan berzina di sana. Auzubillah min dzalik. Maka ini safar maksiat. Bedakan safar maksiat ya yakni maksiat dengan safarnya dan maksiat di dalam safarnya. Bedakan. Maksiat dengan safarnya itu yang kita bahas, safar maksiat berarti. Maksiat di dalam safarnya, maka misalkan ketika safarnya itu bisa jadi mubah. Safarnya mubah. Safar misalkan mau ke kota lain untuk mengunjungi sanak famili atau mengunjungi teman atau pindah rumah atau yakni diterima kuliah atau kerja di kota lain misalkan. Ini safar mubah selama pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang haram ya. Ini safar mubah. Akan tapi misalkan di perjalanan dia melakukan keharaman, melihat yang tidak-tidak, berbicara yang tidak-tidak, ghibah dan seterusnya. Maka ini bermaksiat di dalam safarnya. Yang dibahas di sini bermaksiat dengan safarnya. Jadi safarnya sendiri adalah safar maksiat. Jadi baru boleh untuk tidak berpuasa kalau safarnya itu safar yang panjang, safar yang membolehkan qasar, dan safarnya tersebut adalah safar yang mubah. Akan tapi di sini juga ada perincian sama seperti orang sakit. Ya, kalau misalkan dengan safarnya tersebut dia tidak mendapati madarat sama sekali, dia tidak mendapati kesusahan sama sekali untuk berpuasa, maka dia tetap harus berpuasa. Minimal lebih afdal baginya untuk berpuasa. Ya, kenapa? Karena ini adalah bulan Ramadan. Ini adalah waktu yang sangat mulia. Ya, tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh kita menyia-nyiakan kemudian dengan cara apa? Dengan cara tidak berpuasa, ya, kemudian nanti tinggal dikodok saja. Walaupun nanti bisa dikodok, akan tetapi kodok Ramadan itu tidak sama seperti hari Ramadan. Ya, kemuliaannya berbeda. Maka di sini kita lihat, ya, jadi kalau misalkan ya safarnya tersebut tidak memberatkan, maka tetap baginya untuk hendaknya tetap untuk berpuasa. Jadi diberikan kelonggaran seperti ini ya. Ini sebagaimana perkataan salah satu sahabat ya. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, asumu fis safar." Wahai Rasulullah, apakah aku berpuasa ketika safar? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau engkau itu mau maka berpuasalah, kalau engkau tidak mau maka kalau engkau mau maka berbukalah, yakni tidak berpuasa. Jadi di sini ada kasus di mana orang itu bisa, yakni harus melihat kondisinya, gitu ya, melihat kondisinya. Apakah kondisinya itu memberatkan untuk berpuasa atau tidak memberatkan kalau dia berpuasa?
Demikian pula Anas radhiyallahu anhu berkata, "Safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faminna man shama wa minna man aftar." Kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka, yakni tidak berpuasa. Falam ya'ib as-sha'im 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-sha'im. Maka orang yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa dan orang yang tidak berpuasa itu tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi masing-masing sesuai dengan kondisi badannya. Dan ini terlihat dari misalkan perkataan Jabir, ya, hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin fi safarihi tahta dhilli sajaratin yurashu alaihi al-ma." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang, ketika melewati seseorang yang sedang safar, kemudian yakni orang ini tahta dhilli sajaratin, berada di bawah naungan pepohonan, berada di bawah naungan pohon, yurashu alaihil ma, kemudian dipercikan air oleh teman-temannya. Fasa'ala anhu faqalu sha'im. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang orang tersebut, kemudian orang-orang menjawab dia sedang berpuasa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk amalan kebaikan berpuasa ketika safar. Yakni ketika kondisinya seperti orang itu. Maka bukan amalan kebaikan untuk melakukan amalan ibadah puasa pada kondisi yang seperti itu. Jadi di sini dibuat perincian bagaimana dengan kondisi orang tersebut ketika safar. Dikembalikan kepada kondisi dari masing-masing musafir. Berbeda orang bisa berbeda hukumnya. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan secara ringkas ya. Kita akan masuk pada pembahasan rukun puasa. Arkanus shaumi tsalatsah. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Maka niat itu adalah rukun puasa. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka harus kita memiliki niat ketika berpuasa. Dan yang dimaksud dengan niat ini, ya, niat itu tempatnya di hati. Ya, tempatnya niat itu adalah di hati. Adapun di lisan, maka mazhab Syafi'i menyunahkan untuk melafadzkan niat di lisan. Jadi niat harus ada di hati, tapi kalau kemudian mau dilafadzkan di lisan, maka itu disunahkan di mazhab Syafi'i. Kalaupun tidak dilakukan, maka tidak mengapa. Karena memang tempatnya niat itu ada di hati. Maka di sini ya, ini termasuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentunya ya, hukum melafadzkan niat. Akan tapi para ulama sepakat bahwa kalau niat yang dilafadzkan tersebut berbeda dengan apa yang dia niatkan di hatinya, maka yang teranggap adalah niat yang ada di hatinya, karena memang tempatnya niat itu adalah di hati. Jadi yang dimaksud niat di sini ya, kalau seseorang itu misalkan makan sahur untuk berpuasa, bangun untuk makan sahur, atau misalkan minum air agar tidak kehausan nanti ketika siang begitu ya. Atau misalkan orang tersebut tidak mau makan minum di waktu sahur, tidak mau makan minum karena khawatir ini sudah telat sekali, khawatir waktu subuh sudah masuk. Maka ini berarti dia sudah memiliki niat tersebut. Dia sudah kepikiran bahwa hari ini puasa Ramadan. Jadi ya orang yang seperti ini wallahu alam ya sudah terhukumi memiliki niat. Kemudian niat puasa Ramadan itu harus dilakukan di malam hari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Maka tidak ada puasa baginya. Jadi di sini kita simpulkan bahwa niat itu harus sejak malam hari. Ini untuk puasa wajib. Puasa di bulan Ramadan atau puasa wajib yang lain seperti puasa nazar dan puasa kafarah. Dan yang dimaksud malam hari itu dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Dimanapun seseorang itu terbersit niat di hatinya bahwa besok akan berpuasa Ramadan, maka itu sudah mencukupi, begitu ya.
Jadi tidak harus niat itu harus mendekati azan subuh, ya, tidak harus. Ini termasuk pengecualian, ya. Jadi kaidah umumnya yaitu niat itu harus yakni berdekatan atau bersamaan dengan perbuatan awal dari amalan ibadah tersebut. Akan tapi untuk niat puasa, mengingat adanya masyaqqah, tidak harus niat itu benar-benar ketika sebelum yakni masuknya waktu fajar, tapi bahkan boleh bahkan sejak awal malam, yakni sejak waktu maghrib. Jadi ketika seseorang itu, misalkan ini sudah di tengah-tengah bulan Ramadan, kemudian ketika masuk waktu maghrib dia berbuka puasa, kemudian dia ingat bahwa dia hadirkan di hatinya, oh ya besok puasa Ramadan lagi, anak mau puasa besok, gitu ya. Ini sudah niat, ini sudah niat. Dan ini niatnya kapan? Niatnya ketika maghrib, ketika sudah masuk waktu maghrib, maka ini sudah mencukupi. Ya, jadi harus ada niat pada malam hari tersebut dan tidak mencukupi niat cuma di awal bulan Ramadan. Ya, niat di awal bulan Ramadan, niat untuk puasa di seluruh hari di bulan Ramadan ini tidak mencukupi. Di mazhab Syafi'i tidak mencukupi. Mengapa? Karena setiap hari di bulan Ramadan adalah ya hari-hari yang yakni terpisah satu sama lain. Amalan ibadah puasa di satu hari dengan amalan ibadah puasa di hari yang lain itu sudah merupakan amalan ibadah yang berbeda. Sehingga butuh niat yang berbeda-beda untuk setiap amalan ibadah puasa tersebut. Adapun kalau puasa sunnah, maka ya boleh kalau misalkan seseorang itu baru berniat pada siang hari. Asalkan sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Dan asalkan selama sebelumnya dari terbit fajar hingga pada saat tersebut gitu ya, dia tidak melakukan pembatal puasa sama sekali. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ya kepada Aisyah radhiyallahu anha, hal indakum min ghada atau min hal indakum min ghada, qalat la, qala fa inni idzan asum. Ya, hal indakum min ghada, qala la, qalat la, qala fa inni idzan asum. Ya, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau memiliki ghada, makanan? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada. Maka baru kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, inni idzan asum, maka aku ya kalau demikian maka aku berpuasa. Jadi di sini syaratnya ada dua. Niat puasa baru pada pertengahan siang itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ketika dia meniatkan tersebut itu waktunya sebelum zawal. Kalau setelah zawal, maka tidak teranggap niatnya. Dari mana kita menyimpulkan sebelum zawal, syarat sebelum zawal ini? Kita menyimpulkan syarat sebelum zawal ini dari kata ghada. Ya, hal indakum min ghada? Apakah engkau memiliki makanan? Ghada yang dimaksud dengan ghada itu adalah makanan yang dimakan sebelum zawal. Adapun makanan yang dimakan setelah zawal itu maknanya adalah itu istilahnya adalah asya. Ya, istilahnya adalah asya. Jadi karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan, bertanya, hal indakum min ghada, apakah engkau memiliki ghada? Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dijawab tidak ada. Masya Allah, ini kondisi Nabi Muhammad SAW dan para istri beliau dan keluarga beliau. Dan ini juga kondisi dari para sahabat di zaman itu. Mereka hidup dengan ya penuh keterbatasan. Akan tapi mereka adalah generasi yang paling terbaik dari umat ini. Ya. Jadi walaupun kita memiliki banyak keterbatasan, akan tetapi setiap dari kita memiliki kesempatan yang sama untuk ya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjuang untuk bisa menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hadis yang menyebutkan tentang bolehnya yakni perbuatan Nabi Muhammad SAW, beliau baru berniat puasa di siang hari bulan Ramadan, di siang hari, ini bukan bulan Ramadan ya, ini puasa sunnah ya. Jadi karena ini adalah puasa sunnah, kemudian hadisnya itu menyebutkan kata ghada, maka ya sudah, berarti ya bolehnya niat puasa untuk puasa sunnah, itu bolehnya baru pada siang hari. Itu harus kita berikan syarat selama siang harinya itu sebelum zawal.
jam 9, jam 10, jam 11, selama sebelum masuk waktu zuhur. Adapun kalau sudah lebih dari waktu zuhur maka tidak bisa begitu ya. Tidak bisa baru berniat puasa sunnah pada hari itu. Syarat yang kedua adalah dia tidak boleh dia tidak boleh melakukan pembatal puasa atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa di waktu sebelumnya pada hari itu. Misalkan hari tersebut ya dia belum makan, belum minum sama sekali, tidak jima, kemudian jam 9 pagi dia bertanya kepada istrinya atau dia tidak menemukan makanan atau dia memang walaupun ada makanan tapi dia baru berniat pada saat itu, Anda mau puasa sunnah hari ini. Maka ini boleh. Kenapa? Karena sebelumnya memang belum makan, belum minum, ya, dan tidak melakukan pembatal puasa yang lain, sesuatu yang bertentangan dengan puasa, sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan sebelumnya pada pagi tersebut dia telah melakukan salah satu pembatal puasa, misalkan sudah makan tadi sarapan sudah makan 2 piring. Ya, jam 7 sudah makan 2 piring, jam 8 baru berniat, Anda hari ini mau puasa sunnah. Maka ini tidak bisa. Maka ini tidak bisa. Baik. Jadi ini adalah rincian terkait niat. Ada sesuatu yang disebutkan oleh para ulama, puasanya anak kecil yang belum balik. Puasanya anak kecil yang belum balik, apa hukumnya? Puasa sunnah atau puasa wajib? Puasa sunnah. Karena belum wajib bagi anak yang belum balik untuk berpuasa. Sekarang pertanyaannya, anak kecil yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya puasa apa? Sunnah berarti ya. Apakah boleh bagi anak kecil tersebut untuk baru meniatkan niat puasa di siang hari? Naam, sebelum zawal. Naam, sebelumnya belum melakukan pembatal puasa sama sekali. Apakah baru boleh bagi dia untuk meniatkan puasa di siang hari bulan Ramadan tersebut? Mengingat ini adalah anak kecil yang belum balik. Mengingat puasa yang dia lakukan, kalaupun dia berpuasa, itu adalah puasa sunnah, bukan puasa fardu, bukan puasa wajib. Jawabannya adalah tetap tidak boleh. Ini pengecualian ya. Walaupun ini adalah puasa sunnah baginya, tapi ini adalah puasa Ramadan, dia tetap harus berniat pada malam harinya. Taib, itu rukun pertama dari puasa. Rukun yang kedua, tarkul mufattirat wa tarkul mufattirat, menghindari pembatal puasa. Ini rukun yang kedua, harus menghindari pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam di waktu fajar, yakni sampai masuk waktu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa tersebut hingga malam hari. Jadi puasa itu berarti dari fajar hingga malam, yakni terbenamnya matahari. Harus menghindari pembatal puasa di waktu-waktu tersebut. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari harus menghindari pembatal puasa. Apa saja pembatal puasa itu insya Allah akan dibahas nanti insya Allah. Sekarang rukun yang ketiga adalah was-shaim, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu rukun ketiga. Ini termasuk ya, ini misalkan sama dengan misalkan di bab jual beli ya, di Kitabul Bai' ya, pembahasan jual beli, maka disebutkan rukun-rukun jual beli. Apa diantaranya? Ya, ada akad ijab kabul, ada akidan, ada orang yang melakukan akad tersebut, ada yang menjual, ada yang membeli. Dan mazhab Syafi'i tidak membolehkan yang menjual dan membeli satu orang sama, tidak boleh gitu ya. Tapi itu nanti yang itu dibahas di Kitabul Bai'. Intinya rukun jual beli ya, arkanul bai', di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah al-aqidan, yakni al-bai' wal mushtari, orang yang menjual dan orang yang membeli. Maka demikian pula rukun puasa ya adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, ini termasuk tambahan yang disebutkan oleh Zakaria Al-Ansari ya rahimahullah. Ayo, taib. Ini yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan bahas pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya pekan depan insya Allah. Berarti pada pertemuan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang makna saum. Kemudian
syurut wujubis shaum, yani syarat wajib puasa. Kemudian yang ketiga adalah arkanus shaum, rukun puasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab.